Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul praktikum untuk praktikum kali ini. Di sini praktikum yang akan dilaksanakan yaitu mesin-mesin listrik tentang generator DC penguatan sendiri dan terpisah. Dalam praktikum kali ini terdapat 3 percobaan, di mana satu percobaan generator DC penguatan terpisah dan yang keduanya lagi masuk ke penguatan sendiri yang terdiri dari seri samasan. Baik, yang percobaan pertama ini terdiri dari penguatan terpisah di mana terdapat super DC yang nanti dapat diatur, lalu masuk ke kumparan seri, lalu generator itu akan menghasilkan listrik yang nanti pada praktiknya dikoppel dengan motor listrik 3 fasa yang akan menghasilkan tegangan gitu. Nah, lalu yang percobaan kedua ini termasuk ke generator DC penguatan sendiri gitu. Bedanya dari percobaan satu itu di sini tidak menggunakan sumber tegangan DC tambahan, jadi dia dihubung seri gitu, seperti itu. Lalu yang percobaan ketiga sama seperti percobaan kedua, tetapi dia dihubung pisah seperti itu atau paralel. Baik, selanjutnya langsung saja ke praktiknya. Sebelum kita memulai merangkai rangkaian generator penguat bus atau sendiri, kita mengukur tahanan masing-masing armatur, kumparan seri dan kumparan paralel. Nah, untuk untuk armatur itu tahanannya 13,1 ohm. Untuk kumparan seri itu 5,3 ohm. Nah, ini kumparan paralel itu sekitar 0,473 kilo ohm. Baik, sekarang kita masuk ke sesi praktikumnya langsung. Di sini kita menggunakan alat seperti motor 3 fasa, lalu generator DC, dan bebannya lampu pijar dengan daya 100 watt. Lalu di sini kita akan menggunakan panel-panel seperti supply 3 fasa yang nanti buat daya motor 3 fasa, lalu 1 fasa voltage regulator yang nantinya diubah ke DC yang nanti dapat diatur buat tegangan eksitasi untuk generator. Baik, lalu kita langsung merangkai. Pertama-tama hubungkan sumber 1 fasa. Sumber fasa ini masuk ke 1 fas regulator. Kita sesuaikan saja dengan warnanya agar lebih mudah dalam menganalisa. Selanjutnya kita hubungkan motor terlebih dahulu sesuai dengan warnanya. Nah, untuk motor 3 fasa ini kita hubung bintang.
Setelah itu kita rapatkan generator dengan motor. Lalu keluaran dari satu fase regulator ini yang DC masuk ke series kumparan seri. Lalu tegangan yang keluar dari armatur dihubungkan ke beban, yaitu lampu. Ya, sebelumnya kita pastikan dulu rangkaiannya sudah betul atau tidak. Jika sudah, lalu kita nyalakan. Nah, di percobaan yang awal itu kan kondisinya dia tanpa penguatan. Berarti kita di sini jangan dinyalakan dulu ininya, biarkan 0. Lalu kita ukur tegangan di kumparan seri dan di armatur. Terlihat bahwa tegangannya 0 karena dia tidak tanpa penguatan. Lalu di sini tegangan armaturnya 10,43 volt. Lalu kita ukur arus yang masuk ke beban. Kita cabut dulu yang ini. Ukur. Terlihat arusnya sebesar 1,07 mA. Itu. Lalu kita naikkan tegangan eksitasi atau penguatannya. Tapi terlebih dahulu cabut dahulu. Kita nyalakan. Kita berikan tegangan 40 volt. Lebih sedikit 1 volt nggak apa-apa. Lalu matikan terlebih dahulu. Kita pasang. Pastikan, lalu kita nyalakan. Maka lampu akan menyala. Kan sebelumnya tadi tanpa penguatan lampu tidak menyala, sekarang dia menyala. Tapi tegangan di sininya menjadi turun, jadi 19 volt. Lalu kita ukur tegangan di kumparan seri dan armaturnya.
tegangannya itu 124,7 volt, yang dimana ini akan sama dengan tegangan di beban. Sama-sama dikit lah. Lalu kita lanjut mengukur tegangan di kumparan seri. Sebesar 19,49 volt. Lalu kita ukur arus yang masuk di kumparan seri dan ke beban. Kita cabut. Arus yang terbaca itu sekitar, jika dibulatkan, 4 mA. Lalu kita ukur arus yang masuk ke beban. Besar arusnya 12,53 mA. Kita matikan lagi, cabut. Lalu atur tegangan penguatannya, dinaikkan jadi 60. Lebih 1 volt juga. Kita ukur arus yang masuk ke kumparan seri. Yaitu besarnya 5,72 mA. Lalu kita ukur arus yang masuk ke beban. Itu sebesar 13,5 yang 13,5an mA. Lalu kita ukur tegangan di armatur dan kumparan seri. Tegangannya 131,8 volt. Lalu di kumparan seri itu 27,23 volt. Lalu
tegangan yang dibebannya 131,2 volt. Untuk percobaan pertama ini cukup sekian, lalu kita lanjut ke percobaan yang kedua. Baik, kita lanjutkan ke percobaan kedua, yaitu generator DC penguatan sendiri dengan hubung seri. Baik, sebelumnya kan tadi sudah dikapal motor 3 fasa dengan generatornya dengan motor 3 fasa hubung star. Lalu kita lanjut dengan merangkai di generatornya. Nah, kita hubungkan positif armatur ke positif kumparan seri, lalu negatif kumparan seri masuk ke beban. Lalu dari negatif beban menuju ke negatif armatur. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu rangkaiannya. Jika sudah benar, lalu kita nyalakan. Di sini beban tidak menyala. Baiknya kita ukur tegangannya yang dibangkitkan oleh armatur. Tegangannya 4,45 volt. Lalu tegangan di armatur, lalu kita ukur tegangan di kumparan seri. Oke, sudah, kita lanjut ke tegangan yang ada di beban. Sekitar 4 volt. Nah, lalu kita ukur arus yang menuju ke kumparan seri. Sekitar 0,58 mA. Lalu kita ukur arus yang menuju ke beban. Koma 58 mA. Kita ukur arus yang masuk ke kumparan seri.
sama ya, 0,058 mA. Sekian percobaan yang kedua. Kita lanjut nanti ke percobaan yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke percobaan yang ketiga, yaitu generator DC penguatan sendiri dengan hubung paralel atau shunt. Kita langsung lanjutkan saja. Kita langsung saja di generatornya. Pertama-tama kita masukkan positif armatur ke positif shunt, kumparan shunt atau kumparan paralel. Lalu kumparan negatif paralel ke kumparan negatif armatur. Lalu positif kumparan paralel ke beban, yaitu lampu. Selanjutnya negatif kumparan paralel ke negatif beban. Oke, kita nyalakan. Sebelumnya kan tadi di percobaan kedua yang satu tidak menyala bebannya atau lampunya. Yang sekarang hubung paralel si lampunya menyala. Sebaiknya kita cek dulu tegangannya di masing-masing kumparan atau armatur. Kita ukur tegangan di armaturnya. Yaitu sekitar 94,9 volt. Lalu kita ukur tegangan di kumparan paralelnya sekitar 94,8 volt. Kita ukur di tegangan beban. Sekitar 94,7 volt. Lalu kita ukur arusnya, arus menuju arus armatur. Cabut. Dia arusnya 1,33 mA arus armatur. Kita ukur arus pada kumparan paralel. Yaitu sekitar 0,87 mA. Sekian untuk praktikum kali ini. Jika hasil pengukuran dan praktikum selesai, maka hasil pengukuran dibandingkan dengan hasil analisis matematis dengan persamaan berikut. Jadi setiap percobaan itu dia ada persamaannya masing-masing. Lalu bandingkan nilai EA yang terukur dengan nilai EA yang terhitung, seperti itu.
Lalu di modul itu kan ada tugas lampiran. Nah, tugas lampirannya dikerjakan pada bagian lampiran seperti itu. Baik, sekian praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.